Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di tempat yang elit banget yang ada di Bekasi. Kalian coba tebak ini ada di mana? Ya benar, ini ada di Sumarekon Bekasi, tepatnya di klaster Mulberry. Nah, klaster Mulberry ini adalah klaster yang benar-benar baru banget nih teman-teman. Jadi beberapa itu baru serah terima dan langsung dihuni. Karena rumah secantik ini, siapa lagi yang mau melewatkan kesempatan? Apalagi saat ini masih ada promo free PPN loh, diskon 50% dari pemerintah. Jadi kalian harus langsung saksikan video ini sampai dengan selesai ya. Nah, sekarang saya berada di depan daripada show unit klaster Mulberry nih teman-teman. Ini adalah tipe rumah yang paling besar yang ada di klaster Mulberry ini. Jadi rumah contoh ini adalah tipe 9x13 hook ya. Jadi dia ada taman di sampingnya lagi. Untuk rumah sudut seperti ini, nanti kalau teman-teman mau ada penambahan kamar di lantai bagian bawahnya, itu bisa aja nanti harus ukur lagi ya GSB-nya. Kalau teman-teman mau kasihnya itu serambi samping seperti yang ada di rumah contoh ini, bisa banget, itu nggak dilarang sama sekali ya. Kalau rumah contohnya ini sendiri, itu luas tanahnya 154 meter persegi dengan luas bangunan 138 meter persegi. Jadi bedanya dengan yang tidak di hook hanyalah di taman sampingnya saja. Jadi kalau misalnya kalian beli yang tipe persis seperti ini, tipe mahogani 9x13 premium, itu nggak dapat taman sampingnya aja ya teman-teman. Nah, kita langsung ngebahas detailnya yuk. Area carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil seperti ini nih ya. Di bagian carport ini juga sudah dilengkapi dengan penutup kanopi seperti ini nih teman-teman. Jadi di bagian atasnya ini itu udah dilengkapi dengan tempered glass ya bagian atapnya, dan di rangkanya ini adalah rangka dari besi yang dicat dengan powder coating berwarna hitam seperti ini nih teman-teman. Jadi konsepnya kalau kita lihat tampak depannya ini semuanya itu seimbang ya. Ini karena menggunakan konsep yang minimalis tapi tropikal juga. Jadi pakai warna-warna alam seperti warna-warna coklat dari kayu dan juga warna-warna abu-abu dari bebatuan, serta ada sedikit hint warna putih kekuningan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau melihat ke taman bagian samping seperti ini nih teman-teman nih. Bisa dijadikan area duduk-duduk, dan di sini ada pintu sliding juga menuju ke bagian area ruang keluarga dan juga foyer yang terdapat di dalam rumah ini. Kita lihat ya, di sini ada area untuk duduk-duduk, ada kursi-kursi santai, dan ini lucu banget nih, bisa buat inspirasi kamu. Di sini ada kayak meja cafe nih teman-teman. Jadi dibikin nggak sekedar gazebo santai di sini, area duduk-duduknya ini tersambung juga terconnecting dengan dapur yang ada di dalam daripada rumah ini. Jadi ini adalah dapur bersihnya ya. Ini ada pintu sliding kecil, di mana jendela ini kalau misalnya kita mah kopi nih, bisa ngopi sambil nyantai di sini nih. Jadi kita bisa bareng-bareng ngobrol sama teman-teman tanpa harus mengganggu kehidupan daripada keluarga kita yang lainnya. Kita mau masuk langsung ke dalam rumahnya. Aduh, ngelewatin taman secantik ini tuh rasanya pingin berlama-lama nge-chill di bagian area depan rumah ya nggak sih? Saya mau melihat ke bagian dalam rumah, lihat nih. Ini adalah pintu utama daripada rumah ini, cantik banget, double door yang terbuat dari kayu ya teman-teman seperti ini, dan juga sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock. Di bagian depan daripada pintu utama ini sudah ada topian seperti ini ya teman-teman. Jadi di atas kita ini juga sudah dilengkapi dengan satu titik lampu seperti ini, jadi menerangin bagian area teras depan rumah. Nah, kalau untuk di tamannya juga sudah dilengkapi ya dengan satu lampu taman seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk. Nah, kita sudah masuk ke bagian area dalam rumah. Ini adalah area foyernya ya teman-teman. Nah, di area foyer ini cukup luas. Jadi kalau kita masuk, bagus banget di area desain interior daripada rumah ini kita dibelokin ya ke area ruang tamu dan juga ruang makan serta dapur daripada rumah ini. Lihat nih, di area foyer ini bagian kirinya ini ada pintu geser ke taman bagian samping rumah seperti ini.
Nah, di sini ada meja konsol ya teman-teman, cakep banget buat taruh-taruh barang. Kalau kita mau keluar ataupun masuk ke dalam rumah bisa taruh kunci, ataupun di sini bisa dijadikan buat tempat taruh sepatu ya. Di area foyer ini mempunyai dimensi 2,15 meter kali 2,15 meter, jadi masih spacious banget ya. Masih bisa ditempati dengan satu sofa dan juga satu meja kecil seperti ini nih teman-teman. Lalu kita langsung bisa memasuki daripada area ruang keluarganya seperti ini nih. Ruang keluarganya luas banget teman-teman dan juga homey banget. Di sini di rumah contoh ini dikasih kursi letter L seperti ini nih, masih kerasa bener-bener area berjalannya ini nggak kesandung ya. Jadi di sini udah ada coffee table seperti ini. Kalau kita jalan itu nggak kesandung ke kanan ke kiri. Nah, di bagian seberang daripada sofa dikasih TV yang besar seperti ini, dilengkapi dengan lemarinya. Jadi cakep banget. Nanti kalian kalau beli rumah ini bisa banget buat contekan nih kalau mau dibikin interiornya. Kayak gini tuh asik banget. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat, ini tadi kita lihat dari depan, ini adalah penampakan daripada jendelanya ya, yang menuju ke bagian area carport. Area ruang keluarga ini mempunyai dimensi kurang lebih 3,35 meter kali 3,35 meter. Dan langsung kesambung dengan area ruang makannya seperti ini nih teman-teman. Cakep banget ya, di bagian area ruang makan ini itu bisa muat buat meja panjang yang bisa ditempatkan 6 kursi seperti ini nih teman-teman. Jadi kalian bisa mencontoh untuk pemanfaatan ruangannya dengan naruh interior rumahnya dan juga perabotannya seperti ini. Nah, ini saya sekarang berada di area dapur bersihnya. Di sini dikasih satu meja island atau meja breakfast seperti ini tambahan ya teman-teman. Kalau kita lihat di sana adalah area ruang makannya, dan di sebelah belakang saya ini adalah area untuk memasak atau dapur keringnya. Dapur keringnya cukup spacious. Di sini bisa banget buat 2 tungku ataupun 4 tungku seperti ini, dan juga ada area untuk memotongnya serta sudah juga dilengkapi dengan area mencucinya ya. Jadi nanti kalian memang nggak dapet lengkap seperti ini adalah interior tambahan. Kalian akan dapetin adalah tabletop yang dilengkapi dengan keramik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau jadi contoh, bisa dijadikan seperti ini nih. Di bagian tabletopnya sudah diganti dengan marmer seperti ini, lalu dikasih cooker hood dan juga ada kitchen set bagian atas dan bawah daripada dapurnya. Di bagian sebelah kiri ini untuk tempat space taruh kulkas ya, yang bisa dikasih pintu kamuflase jadi lebih ringkas dan lebih elegan lagi nih di sini. Pembatas antara ruang makan dan juga halaman belakang ini akan dibatasi dengan pintu sliding kaca ya teman-teman. Di taman belakang ini bisa kamu jadikan sebagai area duduk-duduk untuk kopi sore seperti ini nih teman-teman. Apalagi bisa buat vertical garden seperti ini. Di atasnya kita bisa tambahkan kanopi dengan penutup dari kaca seperti ini, jadi skylight masih tetap bisa dapat seperti di rumah contoh ini. Untuk dimensi taman ini adalah 3,5 kali 2,8 meter nih teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini bisa kita lihat sudah terdapat dapur kotor dan juga area servis serta satu kamar tidur dan satu kamar mandi pembantu. Untuk rumah ini sudah dilengkapi juga nih dengan 2 tempat penampungan air. Di bagian bawah ini ada ground tanknya dan di bagian atas ada satu toren lagi nih. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan satu colokan untuk pompa air ya. Di sini juga ada satu colokan lagi untuk kamu taruh mesin cuci kamu, di sini juga bisa banget ya teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke bagian dalam. Kita mau melihat untuk kamar tidur yang ada di lantai satunya. Yuk, untuk di rumah contoh ini kita bisa lihat ada satu meja belajar yang mengarah ke bagian jendela, jadi dapat skylight juga nih teman-teman kalau siang hari. Dan di sini juga ada satu single bed yang di bagian atasnya ini kita maksimalkan untuk vertical space-nya sebagai ruangan untuk taruh-taruh untuk rak buku, dan juga ada untuk taruh baju digantung seperti ini nih teman-teman. Dan di sini juga udah muat loh untuk lemari 3 pintu seperti ini. Wah, jadi benar-benar spacious banget ya untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Nah, kalau di rumah contoh ini bagian lantainya ini sudah ditutup dengan parket seperti ini, tapi nanti teman-teman akan dapetinnya itu seperti yang ada di luar, itu dilapisi dengan keramik ya, homogeneous style 60x60. Nah, untuk penerangannya sendiri di kamar tidur yang ada di lantai 1 ini nanti akan dilengkapi dengan penerangan 1 atau 2 titik lampu downlight. Nah, kalau untuk kusennya sendiri, semua yang ada di rumah ini sudah menggunakan kusen yang berbahan aluminium yang dilapisi dengan cat berwarna hitam seperti ini nih teman-teman.
Selain satu kamar tidur yang ada di lantai 1, di sini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi yang letaknya memanfaatkan ruangan di bawah tangga yang ada di sebelah kanan saya ini. Yuk kita lihat ya. Kamar mandi lantai 1 ini walaupun kecil tapi sangat fungsional ya teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk eco flush dari Toto serta jet washer, dan di sebelah kanan saya ini ada area untuk showernya. Jadi bisa kita lihat ya, di sebelah kanan dan kiri untuk toilet basah dan kering ini juga sudah dibatasi dengan perbedaan level yang ada di bagian lantainya. Kita sudah selesai mereview untuk semua ruangan yang ada di lantai 1-nya. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yuk. Area tangganya ini cukup spacious ya. Ini lebarnya kurang lebih 2,2 meter nih teman-teman. Dan lihat nih, kalau kamu mau cantik, di sini bisa dikasih chandelier tambahan, dan di bagian belakang kasih satu lukisan atau 3 lukisan yang menjadi satu kesatuan seperti ini tuh cakep banget ya teman-teman. Menambah elegan daripada rumah ini nih. Nah, di bagian daripada railing tangga ini terbuat dari besi dengan cat berwarna hitam, dan di bagian atasnya ini terdapat pegangan yang terbuat dari kayu yang di-furnish seperti ini nih teman-teman. Kalau untuk lantai di bagian tangganya semuanya memakai homogeneous style yang sama yang dipakai di area lantai di semua yang ada di rumah ini, homogeneous style 60x60. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi nih teman-teman. 2 kamar tidurnya itu untuk anak, dan juga dia mempunyai kamar mandi di area luar. Kita lihat dulu untuk kamar tidur anak yang pertama yang terletak di samping tangga di sebelah kanan saya. Yuk, kamar tidur anak ini lucu banget dengan desain interior buat anak cowok usia mungkin sekitar umur 5 sampai dengan 7 tahun nih teman-teman. Kalau kita lihat dimensi kamarnya ini cukup spacious ya untuk kamar tidur anak, dengan dimensi kurang lebih 3,3 meter kali 3,5 meter. Nah, di bagian kamar tidur ini pastinya sirkulasinya udah dipikirin matang-matang. Terdapat 2 bukaan jendela yang cukup besar, yang kalau kita buka nih ya, ini menuju ke bagian taman belakang tadi tuh. Wih, anak saya bakalan seneng banget nih kalau punya kamar yang kayak gini ya. Lihat nih, ada tangga naik menuju ke area main di bagian atas yang terpisah dengan area tempat tidur bawah. Jadi kalau kita lihat di rumah contoh ini tuh lucu banget. Di sini ada area untuk mainnya sendiri dan area tidurnya sendiri. Di sini juga udah dilengkapi dengan lemari untuk pakaian. Di sini juga ada area untuk belajarnya. Lalu udah lengkap juga nih storage-nya, bahkan dipikirin tangganya ini kalau dibuka ini bisa buat storage loh masing-masing. Jadi bener-bener maximize banget ya. Waduh, kalau udah main di sini nggak perlu kamu ngajak anak kamu ke playground lagi nih. Lalu untuk di rumah contoh ini, semua bagian lantainya ini memakai parket, tapi teman-teman nanti akan dapatnya itu berupa homogeneous style ya. Ukuran 60x60 sama seperti yang ada di lantai 1 dan 2 di area yang lain. Kalau tadi kamar tidur anak yang pertama itu letaknya di sebelah kanan tangga, yang ini letaknya di sebelah kiri daripada tangga. Yuk, dimensi daripada kamar tidur anak yang kedua ini juga spacious banget, 3,5 meter kali 3,5 meter. Di sini udah ditempatkan untuk single bed, masih bisa area duduk-duduk menuju ke bagian area depan rumah. Ini adalah area fasad depan rumah ya. Kalau kita lihat ke bawah itu adalah area carportnya. Sebelah kanannya ini bisa untuk area belajar sekaligus area dandan ya teman-teman. Dan di sini juga udah dilengkapi dengan lemari 3 pintu, cakep banget ya. Aduh, rasanya kepengen deh ngemodelin rumah kamu model kayak interior seperti ini. Aduh, cakep banget. Nah, kita lihat untuk kamar mandi anaknya yang terletak bersebelahannya. Yuk, kamar mandi anak ini cukup spacious dengan dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Di sini sudah ada area untuk kamar mandi basah dan kamar mandi keringnya. Nah, kalau kita lihat masuk daripada pintu, langsung ketemu dengan wastafel teman-teman. Di samping daripada wastafel ini juga sudah dilengkapi dengan satu colokan listrik untuk electric shower. Lalu di sampingnya terdapat satu toilet duduk eco flush yang sudah dilengkapi juga dengan jet washer. Nah, ini adalah area kamar mandi keringnya.
Nah, terdapat perbedaan level sedikit menuju ke kamar mandi basahnya seperti ini nih teman-teman. Di sini ada satu shower yang sudah terhubung dengan pipa air panas dingin ya. Jadi kalau nanti taruh water heater, bisa water heaternya tuh sharing nih antara kamar utama dengan kamar anak seperti ini. Kalau kita lihat di sini sudah dilengkapi juga dengan satu floor drain di dekat daripada area showernya. Dan selain itu juga dibedakan dengan warna keramiknya nih teman-teman. Kalau kita perhatiin di kamar mandi kering ini, bagian lantainya ini pakai homogeneous style 60x60 yang warnanya mirip dengan yang ada di lantai 1 ya. Jadi warnanya ini sedikit kecoklatan. Lalu di bagian area kamar mandi basahnya dia menggunakan warna yang berbeda, warna coklat tua. Di sini bagian lantainya ini 60x60 warnanya, bagian dindingnya 40x60. Lalu untuk sirkulasi udara di sini sudah dilengkapi dengan satu panel jendela yang menuju ke bagian fasad bagian depan rumah. Kalian bisa taruh nih satu cermin besar seperti ini, cakep banget ya teman-teman untuk kamar mandi supaya terasa lebih lega juga. Sudah melihat untuk kamar tidur anak, kamar mandi anak, kita akan langsung lihat ke kamar tidur utamanya. Tapi ngomong-ngomong ya, saya jalan di bagian atas ini masih ada walking space yang gede banget ya teman-teman, sampai bisa taruh meja satu seperti ini ya. Jadi enak banget sebenarnya, ruangannya tuh nggak kleb banget gitu loh, meskipun rumah ini cuma 2 lantai aja. Apalagi ditambah di bagian lorong ini dikasih satu jendela nih teman-teman. Jendela ini buat maintenance menuju ke outdoor AC, jadi sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan alami di lorong pun nggak bisa tercapai ya teman-teman. Master bedroomnya ini sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam di bagian sebelah sini nih teman-teman. Kamar mandi utama ini mempunyai dimensi sekitar 1,5 meter dan panjangnya ini sekitar 3 meteran nih teman-teman. Di sini udah terdapat wastafel, toilet duduk, Toto Eco Flush dengan jet washernya, dan di sampingnya ini ada kamar mandi basahnya. Kalau kita lihat di shower ini sudah dilengkapi juga dengan air panas dan dingin. Jadi shower ini tuh sudah terkoneksi dengan jalur air panas dan dingin yang ada di rumah ini. Master bedroom ini tuh spacious banget, mempunyai dimensi 5,7 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Jadi di sini ada queen size bed seperti ini, masih bisa taruh untuk meja nakas kanan dan kiri kasur. Lalu di bagian seberang ini terdapat area untuk dandan ya, dan juga ada area menonton TV. Lalu bagian sebelah kiri daripada kasur ranjang, kita bisa lihat di sini ada lemari 4 pintu nih teman-teman. Jadi cukup spacious. Di bagian bawahnya ini dikasih buat tempat taruh sepatu atau tas. Bagian sebelah kiri bisa buat rak buku atau rak tas-tas kamu. Dan yang paling asik adalah balkon yang ada di bagian depan seperti ini nih. Ini adalah balkon yang tersambung dengan kamar tidur utama yang dipisahkan dengan pintu sliding seperti ini. Pintu slidingnya rangkanya ini dari aluminium ya, dicat berwarna hitam. Di tengahnya ini terdapat partikelnya kaca ya materialnya. Kita bisa lihat yuk. Aduh, cakep banget di sini menikmati sunset di area balkon bagian depan rumah. Kita bisa lihat ke bawah, ini adalah area untuk taman depan rumah, dan kalau kamu dapat yangku, kita bisa lihat juga nih ke samping kanannya. Apalagi balkonnya juga cukup spesial, sekitar 1 meter kali 4 meter ya. Kalau kamu suka ngopi atau ngeteh sore-sore, bisa taruh nih seperti ini, ada meja kecil, ada tempat duduk kecil, jadi bener-bener bisa menikmati udara yang enak banget di depan rumah kita sendiri. Nah, untuk master ini terdapat 3 jenis rumah nih. Ada rumah tipe cherry yang mempunyai luas tanah 7x13 atau total luas tanahnya 91 meter persegi. Di sini juga terdapat 2 tipe bangunan ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua ada tipe garnet, yaitu untuk luas tanah 8x13 atau 104 meter persegi. Di sini juga terdapat 2 tipe rumah. Lalu yang terakhir ada tipe yang seperti rumah contoh ini adalah tipe mahogani dengan luas tanah standar itu 9x13 atau totalnya itu 117 meter persegi. Nah, kalau kamu lihat untuk tipe hooknya pastinya ada tambahan luasan tanahnya ya. Seperti contoh di rumah contoh ini itu menjadi 154 meter persegi. Kalau untuk luas bangunannya itu
berbeda-beda, ada 2 tipe bangunan, tipe standar dan tipe deluxe seperti yang ada di layar kalian ini. Untuk tipe standar dan tipe deluxe ini berbeda di luas bangunan dan juga jumlah kamarnya. Kalau untuk tipe yang kita lihat sekarang, itu tipe mahogani premium dengan 41 kamar tidur dan juga 31 kamar mandi. Jadi kira-kira kamu pingin rumah tipe apa nih? Rumah secakep ini harganya start dari 2 miliaran aja, dan rumah ini juga sudah lengkap banget fasilitasnya nih teman-teman. Mulai dengan private clubhouse yang di dalamnya ini terdapat children playground, lalu ada swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, lapangan serbaguna, dan juga ada ruangan serbagunanya. Selain itu di dalam klaster ini juga sudah dilengkapi dengan keamanan 24 jam dengan sistem gate security yang bisa scan wajah nih teman-teman. Terus di dalam lingkungan Summarecon Bekasi ini pastinya kalian udah tahu di sini sudah ada Mall Summarecon Bekasi dan nantinya ada Mall Summarecon Bekasi 2 juga ya. Ada aneka kuliner dan juga aneka perbankan. Nantinya bakalan ada juga nih teman-teman rumah sakit juga yang pasti sudah dilengkapi dengan aneka sekolah, dan terlebih lagi di sini juga udah dilengkapi dengan pusat otomotif serta pusat bisnis. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja survei dengan aku Maria Fitri di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel YouTube aku ya.